Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi bersama saya Celia Putri Ardiani dari kelas PPAS A2 dengan NIM 200360020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar modal syariah. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu pasar modal syariah? Nah, bagi kalian yang belum tahu, mungkin bisa disimak video ini sampai selesai, jangan di skip, oke? Jadi teman-teman, akan ada 5 topik pembahasan mengenai pasar modal syariah. Topik yang pertama yaitu ada definisi pasar modal syariah. Topik yang kedua, fungsi dari pasar modal syariah. Kemudian topik yang ketiga yaitu dasar hukum pasar modal syariah. Topik yang keempat yaitu perkembangan pasar modal syariah. Kemudian topik yang terakhir adalah contoh produk dari pasar modal syariah. Nah, kemudian nanti di akhir video saya akan memberikan mini research mengenai pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja kita pada topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari pasar modal syariah. Nah, teman-teman, menurut UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal atau UPM, pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pasar modal syariah itu sebuah kegiatan dalam pasar modal yang sebagaimana diatur dalam UPM tersebut yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara umum, pasar modal syariah dengan konvensional itu tidak jauh berbeda loh. Hanya saja pada pasar modal syariah itu terdapat beberapa karakteristik khusus, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksinya itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya pada topik pembahasan yang kedua yaitu fungsi dari pasar modal syariah. Jadi menurut M. Metawali yang dikemukakan oleh Heri Sudarsono, beliau menyebutkan ada 5 fungsi dari pasar modal syariah. Apa saja fungsi itu? Yang pertama yaitu ada memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Kemudian yang kedua yaitu memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Fungsi yang keempat yaitu memisahkan operasi kegiatan dari bisnis dan fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum dari pasar modal konvensional. Kemudian yang kelima yaitu memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Kemudian topik pembahasan yang ketiga yaitu mengenai dasar hukum dari pasar modal syariah. Suatu lembaga keuangan syariah dalam beroperasional itu pasti terdapat atau menggunakan suatu patokan hukum sebagai landasan hukum. Nah, pada pasar modal syariah ini yang menjadi dasar hukum yaitu yang pertama ada Undang-Undang Pasar Modal, kemudian Undang-Undang OJK, dan yang ketiga yaitu Fatwa DSN MUI. Topik selanjutnya yaitu perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Jadi di Indonesia itu pasar modal syariah dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.
Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, pada tanggal 18 April 2001, pertama kalinya itu DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang pasar modal syariah, yaitu Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2003, MOU menunjukkan adanya kesepakatan antara BPPAM dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 23 November 2006, BPPAM LK menerbitkan paket peraturan BPPAM dan LK terkait pasar modal syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan BPPAM dan LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Perkembangan pasar modal syariah itu mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlakukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2009, BPPAM LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan BPPAM LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan 2K1 tentang kriteria penerbitan daftar efek syariah. Nah, teman-teman, untuk topik pembahasan yang kelima yaitu ada produk-produk dari perusahaan pasar modal syariah. Jadi, pasar modal syariah itu menurut pencarian yang saya lakukan itu ada 5 produk yang terdapat pada pasar modal syariah. Nah, yang produk yang pertama itu ada reksadana syariah. Kemudian yang kedua yaitu saham syariah. Yang ketiga sukuk. Yang keempat itu DIRES atau dana investasi real estate syariah. Kemudian yang terakhir ada efek beragun aset syariah. Baik teman-teman, pada video kali ini mengenai produk-produk dari pasar modal syariah. Dari kelima produk tersebut, saya akan menjelaskan salah satu, yaitu saham syariah. Teman-teman pastinya udah tahu dong apa itu saham. Nah, jadi saham itu merupakan sebuah surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan modal tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal ini dengan bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah itu mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Nah, untuk yang terakhir, seperti yang sudah saya jelaskan pada awal video, bahwasanya akan ada mini research mengenai pasar modal syariah di Indonesia. Jadi saat ini itu saham syariah di Indonesia itu menurut yang terdaftar dalam ISSI atau Indeksan Syariah Indonesia periode 29 Maret 2021 itu terdapat 433 saham. Nah, ini adalah 10 perusahaan saham syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Astra Agro Lestari Tbk, yang kedua ada Ace Hardware Indonesia Tbk, yang ketiga ada Akasa Wira Internasional Tbk, yang keempat ada Adi Karya Persero Tbk, yang kelima ada Polisem Indonesia Tbk, yang keenam ada Adaro Energi Tbk, yang ketujuh ada Asia Sejahtera Mina Tbk,
Yang kedelapan, Aneka Gas Industri Tbk. Yang kesembilan yaitu Akbar Indomakmur Stimek Tbk dan PT Astra International Tbk. Nah, mini research pada kali ini itu saya akan membahas mengenai PT Astra International Tbk. Kalian udah pernah dengar belum tentang PT Astra International Tbk? Jadi, PT Astra International Tbk ini didirikan di Jakarta Pusat pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan tiker ASII. Kemudian nilai kapitalisasi PT Pasar Astra pada akhir tahun 2019 itu sebesar 280,3 triliun. Nah, sesuai anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan ini mencakup perdagangan umum, kemudian perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, dan pembangunan, serta jasa dan konsultasi. Nah, jadi teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai pasar modal syariah. Jika terdapat salah kata dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.